Halo teman-teman, kali ini kita akan bahas TKP paket 3. Jadi teman-teman, saya mohon teman-teman harus perhatikan ya. Kenapa? Karena saya akan membahas TKP ini hanya baca opsinya saja. Ya, kenapa demikian? Karena teman-teman itu harus berlatih hanya baca opsinya. Ya itu supaya mempersingkat waktu ketika teman-teman mengerjakan soal TKD seperti itu ya. Nah jadi di nomor 1 paket 3 ini ya, kita hanya baca opsinya saja, cek ya namanya. Kalau dalam TKP itu namanya cek di sini option kata pertama ya. Kata pertama dia merupakan kata aksi ya. Nah di sini itu harus ada kata aksi. Cek ya bersama-sama memberi alasan ya, kemudian meyakini, kemudian berdiskusi, menyampaikan. Coba perhatikan teman-teman, kata-kata yang memang itu aksi itu mana. Nah berarti bisa ini gitu ya, bisa ini, bisa ini enggak, ini bisa, nah ini enggak ya. Meyakini kepala bahwa tidak terjadi kericuhan, ini nggak bisa. Nah berarti kita ada 2 nih, yang ini sama ini gitu ya. Hanya cukup membaca opsi kita udah ketemu mana opsi yang benar poin 4 atau poin 5 nya. Nah terus gimana caranya? Kita hanya cukup membaca kata ininya. Nah sini kata ini, cek yang ada solusinya. Solusi itu dia tuh ada kata sambung ya. Kata sambungnya dia apa aja sih? Ada kata untuk ya, agar, dapat, kemudian sehingga, hingga, kemudian oleh sebab itu, maka, atau maka dari itu, dan lain-lain ya. Nah nanti teman-teman kalian cek di sini, oh ternyata sini tuh nggak ada kata untuk, oh ternyata sini ada kata untuk nih. Berarti itu menunjukkan suatu kata solusi. Tapi kan bang, kita nggak tahu bahwa apa yang dirasa buat ininya apa, buat solusinya apa gitu ya. Kadang-kadang solusi juga di sini kadang negatif. Oke, kita cek ya. Bersama-sama dengan warga mengusulkan mengadakan perlombaan antar desa. Berdiskusi dengan anggota untuk menentukan event yang lebih bermanfaat ya. Nah, untuk bisa mengetahui cara cek yang solusinya itu gimana, cek aja di sininya, sesuaikan dengan apa? Sesuaikan dengan standar KBBI. Ini harus ya. Ya, ini standar KBBI. Dia tuh kata-katanya itu lebih ke kata-kata yang bagus. Ya ingat teman-teman ya, ini harus kalian juga harus memandang bahwa kata bagus itu yang mana supaya kalian itu bisa mengidentifikasikan bahwa itu tuh kata bener emang bagus gitu. Ya. Ya semoga teman-teman juga harus bisa terbiasa dengan soal-soal yang kayak gini. Maka dari itu saya memberikan soal-soal ini dengan sekaligus pembahasannya hanya membaca opsi supaya teman-teman itu bisa ngerti ya, supaya teman-teman bisa mengerti mana kata bagus, mana kata standar-standar KBBI, dan itu merupakan suatu implementasi yang bagus buat teman-teman ketika menghadapi soal TKD gitu ya. Oke, kita lanjut yang nomor 2. Berarti nomor 1 apa? Oh nomor 1 itu yang D. Nomor 2, Anda ditunjuk oleh atasan. Oh maaf, kita hanya membaca opsi saja ya. Menghubungkan dan meminta maaf pada atasan bahwa saya telat. Di sini dia tidak ada merujuk kata solusi dia ternyata ya. Sini tidak ada solusi. Nah, menghubungi dan meminta maaf kepada perusahaan yang tuju bahwa saya akan sedikit telat meskipun tetap berusaha. Dan di sini ada nih solusi, tetap berusaha. Coba kita lanjut. Berusaha agar tidak terlambat. Parkir mobil di tempat parkiran, kemudian memiliki menggunakan angkutan online. Mencari alternatif jalan lain agar terhindar dari macet biarpun lebih jauh sedikit.
Yang paling tepatnya ingat teman-teman, ya kalau menurut saya sih yang jawaban itu yang baik. Kenapa? Karena di sini yang dituju, perusahaan yang dituju. Oke, di sini ada namanya tuh, ada kata, apa kata? Etika. Ya, ada kata etika. Bahwa kita tuh lagi sedang di jalan. Kalau misalkan kita lagi sedang di jalan ya, nah berarti kita tuh harus bisa menghubungi atasan bahwa kita harus dilat. Meskipun di sini bilang ini, meskipun tetap berusaha agar tidak telat. Bang, kan di sininya nggak ada kata berusaha agar dia telat. Nih, gini ya, dalam soal TKP itu kita hanya merujuk pada logikanya gitu ya. Jadi tidak ada kata misalkan banyak kali kan misalkannya ya kan. Itu tidak bisa. Itu TKP itu kita tuh harus tahu bahwa itu maknanya gimana kayak gitu gitu. Nah, sekarang gini. Akan sedikit terlambat meskipun tetap berusaha. Berusahanya buat apa? Berusaha biar tidak telat. Masa nggak berusahanya buat apa? Kan gitu. Jadi dalam soal TKP itu tidak ada yang namanya banyak sekali permisalan, gitu ya. Jadi mana ada soal TKP yang banyak permisalan gitu. Itu nggak ada. Tapi secara implisit kita sudah tahu makna yang terkandung di dalamnya itu kayak gimana, gitu ya. Nah mungkin teman-teman itu harus bisa belajar dengan memaknai suatu kalimat ya supaya tidak bingung arah-arahnya kemana ya. Maka dari itu teman-teman cobalah kalian belajar di dalam TKP ini supaya teman-teman bisa tahu mana ya, sehingga ketika tes nanti teman-teman bisa baca opsinya ya, dan kita tahu makna, dan kita juga tahu peka terhadap kata-kata itu gitu ya. Oke, kita lanjut. Nomor 3. Kayak gini aja nih biar teman-teman bisa baca soalnya. Meminta maaf kepada guru bahwa tugas saya lupa dibawa dan meminta izin untuk dispensasi mengumpulkan tugas. Di sini ada kata dan yang merujuk pada solusi. Ya. Nah di sini kan ETC ya. Jadi bang di atas kan abang nggak ngejelasin. Astaga. Jadi kalian jangan bikin ini ya, jangan bikin perumahan sendiri ya. Jadi kata solusi itu banyak sekali kata-kata gitu ya. Jadi jangan minim sekali gitu kan bahasa-bahasanya. Jadi kalian juga harus bisa belajar di yang lain juga ya, sehingga teman-teman bisa mengetahui mana-mana yang kata sambung yang merupakan solusi, kata-kata yang bukan yang solusinya. Nah gitu ya. Berusaha mengerjakan pada saat itu juga benar. Meminta izin kepada guru untuk mengambil tugas dan langsung mengambil tugas di rumah dengan cepat, benar. Ya, ada meminta bantuan dari teman untuk menyelesaikan tugas dari saat itu juga. Ini nggak bisa karena kurang tanggung jawab. Meminta maaf dan meminta keringanan dalam mengerjakan tugas, benar. Ya kita cek aja lah. Ini nomor 3 ya. Nah biasanya nih teman-teman ya, TKP itu dia harus menyelesaikan kedua masalah. Nah gini nih, masalah yang pertama ini kan ada guru ya, lupa dibawa ya. Nah ini ada tugas, kita tuh lupa gimana ya caranya minta izin untuk dispensasi tugas selagi bisa dilakukan. Ya, dibilangnya apa di sini? Ya, bilangnya apa? Bilangnya itu selagi bisa dilakukan. Bang, gimana kalau nggak bisa? Astaga, gini nih. Kata selagi, ya kata ini merujuk pada suatu kata yang memang bisa dilakukan. Ya kalau nggak bisa ngapain ada ini? Paham ya? Jadi jangan sampai kalian itu terjebak sama TKP itu dengan mekanisme pengandaian. Nah, dengan mekanisme misalkan, jangan sampai kita harus bisa mengetahui dari makna-makna yang terkandung di dalam sini. Ya, kalau seandainya di sini ada mengumpulkan tugas selagi bisa dilakukan, berarti bisa dilakukan. Jadi jangan sampai kalian dibawa-bawa emosi atau di dalam pikiran kalian, lah kalau nggak bisa gimana, lah kalau nggak bisa di mana ya, kalau kayak gitu kalian nggak bakalan ngerjain soal kayak gitu ya. Jadi kalau kayak gitu kalian nggak bisa buat mengerjakan soal kayak gitu ya. Jadi nggak cepet jatuhnya ya.
Itu ini ada tuh kalau kalau di dalam TKP ini saya merujuknya. Itu namanya kalimat pasti. Ya, ini masuknya ke standar KBBI ya. Bang, yang lain emang enggak standar KBBI. Aduh. Ini kayak teori dari saya lah ya. Teori dari saya. Jadi kayak kalimat standar KBBI itu dia kata-katanya itu bagus ya. Kata-kata bagus ya. Ini aja ya. Kata-katanya bagus sesuai dengan KBBI-nya kayak gimana. Nah, ini. Jadi udah kalau kayak gini berarti jawabannya apa? Ya, pasti jawabannya itu yang itu ya.